Hai teman belajar, buat kalian yang sekarang ini duduk di kelas 9, sebentar lagi akan menempuh ujian sekolah ya. Nah, gimana nih persiapannya? Udah berapa persen kira-kira? Udah 100%, 80%, 50%, atau kurang dari 50%? Nah, di video ini Miss akan membahas soal-soal persiapan ujian sekolah untuk kelas 9 SMP di mata pelajaran IPA. Tonton video ini sampai habis ya. Soal yang pertama, perhatikan teks berikut. Nah, sebelum kita baca teksnya, kita baca dulu ya pertanyaannya biar nanti nggak bolak-balik atau nggak baca teksnya dua kali. Oke, pertanyaannya, kegiatan yang dilakukan oleh beberapa peserta didik pada teks tersebut dapat dikelompokkan beberapa jenis besarannya. Terkait hal tersebut, data pada tabel berikut yang benar adalah, jadi soalnya kita disuruh menentukan mana yang besaran pokok dan satuannya, terus mana juga yang besaran turunan beserta satuannya dalam SI ya. Oke, kita baca dulu teksnya. Peserta didik kelas 9 SMP Merdeka Bangsa melakukan kegiatan pengukuran terhadap benda-benda di sekitarnya. Yang pertama ada Eki. Nah, Eki ini mengukur lebar meja menggunakan penggaris. Eki mengukur lebar dan hasilnya itu 7 meter. Lebar mejanya 7 meter. Yang kedua ada Agus. Agus ini mengukur suhu zat cair. Mengukurnya menggunakan termometer dan diperoleh hasilnya 90 derajat Celcius. Terus yang ketiga ada Rangga. Rangga melakukan pengukuran volume batu kerikil. Volume batunya diukur menggunakan gelas ukur. Diperoleh hasilnya 250 ml. Nah, yang keempat ada Lia. Nah, Lia ini dia mengukur massa batu. Massa batu menggunakan neraca 3 lengan dan hasilnya adalah 45 kg. Selanjutnya ada Raihan. Raihan ini melakukan pengukuran kecepatan gerak mobil. Berarti kecepatan ya. Dia melakukan pengukuran kecepatan dengan menggunakan penggaris dan stopwatch. Dan diperoleh hasil pengukurannya 5 meter per second. Dan yang terakhir adalah Rizky. Rizky di sini mengukur berat balok kayu. Berat dan diperoleh hasilnya 50 Newton. Nah, Rizky tadi ngukurnya pakai pegas ya, neraca pegas, dan diperoleh hasilnya 50 Newton. Tadi pertanyaannya kita disuruh menentukan mana yang termasuk besaran pokok dan satuannya dalam SI, begitu juga mana yang besaran turunan dan satuannya dalam SI. Kita lihat di sini. Yang pertama ada Eki. Eki mengukur lebar. Lebar itu termasuk dalam besaran pokok ya. Dia sama seperti dengan panjang karena satuannya sama. Berarti ini besaran pokok. Besaran pokok. Kita kasih kurung aja. Selanjutnya Agus. Agus mengukur suhu. Nah, suhu ini termasuk besaran pokok juga. Tapi satuannya bukan SI. Ingat ya, suhu di besaran pokok itu satuannya adalah Kelvin. Nah, berarti ini besaran pokok cuman tidak tepat. Besaran pokok tapi tidak tepat. Karena satuannya Celcius ya. Harusnya Kelvin. Yang ketiga Rangga. Rangga mengukur volume batu. Nah, volume itu besaran turunan.
satuannya adalah 250 ml. Kalau volume satuan SI-nya itu adalah meter kubik. Nah, dia bukan mililiter ya. Kalau mililiter ini setara dengan sentimeter kubik. Berarti ini besaran turunan cuma tidak tepat. Nah, terus lanjut Lia ngukur massa. Massa ini besaran pokok dan satuannya kilogram. Betul ya, massa ini satuan SI-nya adalah kilogram. Kelima ada Rehan mengukur kecepatan. Kecepatan ini termasuk besaran turunan dan satuannya meter per second. Betul ya, kalau kecepatan satuan SI-nya adalah meter per second. Nah, ini besaran turunan. Terakhir ada Rizky mengukur berat satuannya Newton. Betul ya, ini juga besaran turunan. Oke, berarti dapat kita simpulkan besaran pokok yang sesuai dengan satuan SI-nya itu ada Eki dan Lia. Terus besaran turunan yang sesuai dengan satuannya itu ada Raihan dan juga Rizky. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, soal selanjutnya. Helikopter dengan massa total sebesar 400 kg bergerak mendatar pada ketinggian 100 meter dari permukaan tanah dengan kelajuan tetap sebesar 108 km per jam selama 10 menit. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, besar energi mekanik helikopter tersebut selama bergerak adalah energi mekanik atau EM. Nah, energi mekanik itu rumusnya adalah EM sama dengan EP ditambah EK. Energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda karena ketinggiannya, sedangkan energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak atau punya kecepatan. Nah, berarti kalau kita mau tahu nilai energi mekaniknya, berarti kita harus tahu dulu nih nilai energi potensial dan energi kinetiknya. Oke, sebelumnya kita cari dulu nilai EP-nya. Nah, tulis dulu ya, yang diketahui di soal ada massanya. Massanya ada 400 kg. Lalu ada ketinggian H-nya 100 meter. Lalu ada kelajuannya atau kecepatannya 108 km per jam. Nah, untuk kecepatannya kita ubah terlebih dahulu ke meter per second. Karena agak satuannya SI ya. Berarti kita kalikan dengan 1000 dibagi dengan 3600. Kita coret nolnya 2, berarti ini hasilnya 1080 dibagi dengan 36. 108 bagi 36 itu 3, tambah nolnya 1 jadi 30 meter per second. Terus selanjutnya ada selama 10 menit. Berarti T-nya 10 menit. Kita ubah ke detik ya, SI-nya kalau waktu itu detik. Berarti 10 dikalikan dengan 60, hasilnya 600 second atau 600 detik. Percepatan gravitasi berarti G-nya adalah 10 meter per second kuadrat. Oke, yang ditanyakan kan nilai EM-nya, yang ditanyakan nilai energi mekaniknya. Oke, tadi energi mekanik rumusnya ini ya, berarti kita cari EP-nya dulu. EP sama dengan M kali G kali H. Massanya adalah 400. Kalikan dengan G-nya adalah 10. Kalikan dengan H-nya adalah 100. Jadi hasilnya adalah 400.000 Joule. Oke, itu energi potensialnya. Sekarang kita cari energi kinetiknya. Rumusnya setengah kali M kali V pangkat 2. Setengah kali M-nya 400 dikali V pangkat 2. V-nya adalah 30. 30 pangkat 2. 400 dibagi 2 hasilnya 200. Dikalikan dengan 30 pangkat 2 hasilnya adalah 900. Maka hasilnya adalah 180.000 Joule.
Oke, kalau udah dapet nilai EP dan EK-nya tinggal kita masukin. Maka EM-nya atau energi mekaniknya 400.000 ditambah dengan 180.000. Maka hasilnya adalah 580.000 Joule. Oke, karena di soal mintanya kilojoule, berarti kita ubah ke kilojoule dengan cara dibagi 1000. Jadi hasilnya adalah 580 kilojoule. Jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Jadi di soal ini dikasih ada 4 gambar balok, terus baloknya dikenai gaya, masing-masing gayanya beda-beda, terus juga masanya beda-beda ya. Oke, 4 balok yang memiliki massa berbeda diletakkan pada lantai yang licin. Setiap balok diberikan beberapa gaya seperti gambar di atas. Nah ini ya gambarnya ya. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, percepatan yang dialami oleh balok P lebih kecil daripada percepatan yang dialami oleh balok Q. Pernyataan yang kedua, percepatan yang dialami oleh balok Q lebih kecil daripada percepatan yang dialami oleh balok R. Pernyataan yang ketiga, percepatan yang dialami oleh balok R lebih besar daripada percepatan yang dialami oleh balok S. Pernyataan yang keempat, percepatan yang dialami oleh balok S lebih besar daripada percepatan yang dialami oleh balok P. Pernyataan yang sesuai dengan gambar ditunjukkan oleh nomor. Oke, jadi di soal ini kita harus cari percepatannya. Terus nanti kita sesuaikan dengan pernyataan yang ada. Ada balok PQRS, kita cari satu-satu dulu ya, berarti dari balok P. Nah, untuk percepatan ini menggunakan rumus hukum Newton yang kedua. Berarti rumusnya adalah A sama dengan sigma F dibagi dengan M. Oke, sigma F itu adalah resultan dari gaya. Nah, ingat ya, untuk resultan gaya, kalau dia arahnya sama, kalau panahnya arahnya sama, berarti nanti kita tambah, kalau berbeda itu dikurang. Oke, perhatikan ini untuk balok P. Di sini ada gaya 30 Newton, 10 Newton, dan 20 Newton. Nah, di balok P ini gaya-gaya yang bekerjanya itu arahnya sama semua ya. 30 Newton ke kanan, 10 Newton ke kanan, 20 Newton juga ke kanan. Karena arahnya sama, berarti kita jumlah. Kita tambahin semuanya, 30 ditambah 10 ditambah 20 dibagi dengan masanya 50. Oke, 30 tambah 10 tambah 20 hasilnya adalah 60. 60 dibagi 50. Oke, kita coret nolnya, hasilnya adalah 1,2 meter per second pangkat 2. Oke, untuk balok yang kedua yaitu balok Q. Sini masih sama, kita cari percepatannya, itu rumusnya sigma F dibagi M. Nah, untuk balok Q, gaya-gaya yang bekerjanya 35 Newton ke kanan, 55 Newton ke kanan, dan 30 Newtonnya ke kiri. Nah, jadi nanti kita tambahin yang ke kanan nih, yang arahnya sama, 35 tambah 55, lalu dikurang dengan 30, karena dia arahnya beda ya. Dibagi dengan M, masanya 40. Oke, 35 ditambah 55 dikurang 30, itu hasilnya adalah 60. 35 tambah 55 90 ya. 90 dikurang 30 itu 60 dibagi dengan 40. Maka hasilnya adalah 1,5 meter per second kuadrat. Oke, ini balok yang Q. Sekarang balok yang R. Balok yang R, A sama dengan, langsung saja ya, berarti sigma F-nya yang searah 70 tambah 50 dikurang 20 dibagi dengan 80. 70 tambah 50, 120 dikurang 20 itu 100. 100 per 80. Nah, 10 dibagi 8 jadi hasilnya adalah 1,25 meter per second pangkat 2. Nah, yang terakhir adalah balok S. Berarti gayanya, resultan gayanya 60 ditambah 40 dikurang 25 dibagi dengan 75. 60 tambah 40 100, 100 dikurang 25 adalah 75. 75 dibagi 75 sama dengan 1 meter per second pangkat 2. Oke, jadi kalau di sini kita urutkan nilai percepatannya, urutan dari yang terbesar. Nilai A terbesar itu ada, yang pertama ada balok Q.
Lalu selanjutnya ada balok R. Setelah itu ada balok S. Dan yang terakhir adalah setelah balok R itu ada balok P. Baru yang terakhir itu adalah balok S. Nah, sekarang kita balik lagi ke pernyataannya. Pernyataan yang pertama, percepatan yang dialami oleh balok P lebih kecil dari Q. P lebih kecil dari Q. Betul ya? P-nya itu 1,2, Q-nya 1,5. P-nya lebih kecil. Berarti pernyataan yang pertama itu benar. Pernyataan yang kedua, percepatan yang dialami oleh balok Q lebih kecil dari R. Q lebih kecil dari R. Nah, itu salah ya, harusnya lebih besar. Berarti pernyataan pertama benar, tadi pernyataan keduanya salah. Pernyataan yang ketiga, percepatan yang dialami oleh balok R lebih besar daripada S. Benar ya, R-nya lebih besar daripada S. Yang keempat, percepatan yang dialami oleh balok S lebih besar daripada P. Nah, itu salah ya, harusnya S-nya lebih kecil dari P. Berarti pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor 1 dan 3. Maka jawabannya adalah yang B. Soal selanjutnya, Vina ingin mengetahui massa jenis dari 4 balok yang memiliki ukuran berbeda. Untuk mengetahui massa jenis dari masing-masing balok, ia harus mengetahui ukuran dan massa balok tersebut. Pertama, ia mengukur panjang, lebar, dan tinggi masing-masing balok. Setelah itu, ia menimbang massa dari masing-masing balok tersebut. Adapun hasil pengukuran dilakukan Vina disajikan dalam tabel berikut. Ada balok PQRS dengan panjang, lebar, tinggi, dan massa yang berbeda. Berdasarkan tabel, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang pertama, balok Q memiliki massa jenis terbesar. Pernyataan yang kedua, jika keempat balok dicelupkan ke dalam air dengan massa jenisnya 1000 kg per meter kubik, balok yang akan terapung hanyalah balok P. Pernyataan yang ketiga, balok R memiliki massa jenis yang lebih kecil dari massa jenis balok S. Pernyataan yang keempat, jika keempat balok dicelupkan ke dalam air dengan massa jenisnya 1000 kg per meter kubik, balok yang akan tenggelam adalah balok Q dan S. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor. Di sini soalnya tentang tekanan. Tentang massa jenis. Jadi kita harus mencari nilai massa jenis dari tiap-tiap balok, baru nanti bisa kita tentukan yang mana yang besar, yang mana yang kecil, yang mana yang nanti mengapung di dalam air atau tenggelam di dalam air. Ini tentang Archimedes ya. Oke, pertama kita cari dulu dari massa jenis balok P. Oke, balok P itu massa jenis, rumusnya adalah massa dibagi dengan volume. Nah, massanya untuk balok P itu ada 85 dan volumenya untuk balok berarti panjang kali lebar kali tinggi ya. 8 kali 5 kali 2,5 itu hasilnya adalah 100. Nah, jadi hasilnya 0,85 gram per sentimeter kubik. Lanjut balok Q. Oke. Balok Q kita cari massa jenisnya, rho-nya. Jadi langsung aja ya karena rumusnya sama. Massanya adalah 264 dibagi dengan volumenya adalah 12 kali 5 kali 4 itu hasilnya 240. Maka hasilnya adalah 1,1 gram per sentimeter kubik. Balok R sekarang. Rho sama dengan massanya adalah 300 dibagi dengan volumenya 10 dikali 8 kali 5. 80 dikali 5 itu 400. Kita coret nolnya. 3 dibagi 4 itu hasilnya adalah 0,75 gram per sentimeter kubik. Oke, yang terakhir adalah balok S. Rho-nya, massa jenisnya, massanya 180, volumenya 10 kali 5 kali 4, 10 kali 5, 50, 50 dikali 4, hasilnya 200. Oke. 14 dibagi 20 hasilnya 0,9 gram per sentimeter kubik. Kalau kita urutkan
Oke, urutan nilai rho-nya terbesar ke terkecil. Itu yang pertama, yang paling besar ada balok Q ya, 1,1 balok Q. Lalu ada balok S. Lalu ada balok P. Dan terakhir adalah balok R. Oke, kita balik lagi ke pernyataannya. Pernyataan yang pertama, balok Q memiliki massa jenis terbesar. Q paling besar, benar ya? Berarti pernyataan yang pertama benar. Pernyataan yang kedua, jika keempat balok dicelupkan ke dalam air di mana massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Nah, ini kita samain aja ya, satuannya jadi gram per cm kubik. Berarti nanti massa jenis airnya, rho airnya itu 1 gram per cm kubik. Balok yang akan terapung hanya balok P. Ingat, syarat terapung itu massa jenis bendanya lebih kecil daripada massa jenis fluida. Jadi kalau massa jenis bendanya lebih kecil, maka bendanya akan terapung. Sini yang terapung di pernyataan 2 adalah hanya balok P. Lihat di sini balok P 0,85 lebih kecil daripada 1. Benar ya, tapi ternyata bukan cuma balok P aja. Yang lebih kecil dari 1 itu kan ada balok R dan S. Berarti yang terapung itu harusnya ada balok P, R, dan S. Berarti pernyataan yang kedua adalah salah. Pernyataan yang ketiga, balok R memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada S. R-nya lebih kecil dari S. Benar ya? Berarti pernyataan 3 benar. Pernyataan yang keempat, jika keempat balok dicelupkan ke dalam air, massa jenisnya masih sama, 1000 kg per meter kubik, atau kita ubah jadi gram per cm kubik jadi 1. Balok yang akan tenggelam adalah balok Q dan S. Kalau tenggelam itu syaratnya rho bendanya lebih besar daripada rho fluida. Ini untuk yang tenggelam ya. Oke, kalau tadi ini terapung. Rho bendanya lebih besar dari rho fluida. Berarti kita cari yang lebih besar dari rho fluida atau rho airnya itu adalah balok Q. Jadi balok Q aja nih yang akan tenggelam. S tidak ya, S-nya akan terapung. Berarti pernyataan yang 4 salah. Pernyataan yang benar berarti ditunjukkan oleh nomor 1 dan 3. Berarti jawabannya adalah yang B. Pentingnya minum bagi tubuh. Setelah berpartisipasi dalam kegiatan lari, 6 siswa kelas 9 mengambil waktu istirahat. Mereka adalah Reano dengan berat 50 kg, Andra 60 kg, Billy 55 kg, Bima 45 kg, Jerry 65 kg, dan Abi 50 kg. Setelah menyelesaikan 5 putaran lari mengelilingi lapangan, mereka diinstruksikan untuk segera minum air guna mencegah dehidrasi. Kebutuhan hidrasi setiap individu berbeda. Salah satunya tergantung pada berat badan mereka. Berdasarkan rekomendasi Kementerian Kesehatan, jumlah air yang harus diminum dapat dihitung berdasarkan berat badan seseorang seperti tabel berikut. Berdasarkan teks tersebut, apakah pernyataan berikut benar atau salah? Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Pernyataan yang pertama, jumlah kebutuhan air minum Reano dan Abi tidak lebih banyak daripada kebutuhan air minum Jerry dan Billy. Oke, kita lihat di sini dari tabel, Reano dan Abi dengan berat 50 kg itu membutuhkan 2,1 liter air. Sedangkan Jerry dengan berat 65 kg membutuhkan takaran air 2,7 liter. Dan Billy dengan berat 55 kg membutuhkan takaran air 2,3 liter. Jadi jawabannya benar ya. Jadi pernyataannya benar. Karena Reano dan Abi ini tidak lebih banyak atau lebih sedikit daripada kebutuhan air minum Jerry dan Billy. Pernyataan yang kedua. Makin besar berat badan seseorang, makin tinggi kebutuhan air minumnya. Oke, kalau kita lihat dari tabel, ini makin berat, maka takaran air minum yang diperlukannya itu juga lebih banyak. Jadi, pernyataan yang kedua itu benar. Sekarang pernyataan yang ketiga. Kebutuhan air minum Bima, Billy, dan Abi secara keseluruhan sama dengan kebutuhan air minum Andra, Reano, dan Jerry.
Oke, untuk kebutuhan air minum Bima, Billy, dan Abi, kalau kita jumlahkan itu hasilnya 150. Sedangkan untuk Andra, Reano, dan Jerry, jika kita jumlahkan itu hasilnya 170. Jadi tidak sama ya, maka pernyataannya salah. Yang terakhir, berat badan seseorang tidak mempengaruhi jumlah air yang harus diminum setelah berolahraga. Nah, ini salah ya, karena tadi berat badan mempengaruhi jumlah air yang harus diminum. Nah, itu dia tadi beberapa soal persiapan ujian sekolah IPA untuk kelas 9 SMP. Jika ada yang kurang dimengerti atau ada soal yang kurang jelas, bisa tanyakan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!